Korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Beri aing uang 300 triliun dan aing siap dihukum penjara 6,5 tahun dengan denda 1 miliar. Coba kene sesana ge nya. Aduh, muni asa kejam kene ka badau gayam can beungeut narjetnya pasti tewak can hukumanana. Wah, sampai dah lah tuh ah. Kalau ada saat ini orang yang mau ngasih saya uang 100 miliar, saya siap dipenjara selama 6 tahun. Coba kalau kita pikirkan saja. Ini kerja di perkebunan kelapa sawit dengan UMR sekitar 3 jutaan, anggaplah 3 juta. 3 juta kali setahun 36 juta. 36 juta dikali 50 tahun itu cuma 1 miliar 800 juta. Bayangkan kamu punya uang 100 miliar. Berapa tahun kamu bisa hidup hanya yang kelengkang kaki aja di rumah, ataupun mau jalan-jalan kemanapun bebas. Bah, saya kalau diberi orang 100 miliar, saya mau di penjara. Yang bikin ringan vonis Harvey Muiz karena sopan dan punya tanggungan keluarga. Waduh, gimana ini Pak Hakim? Kita juga punya tanggungan keluarga, Pak. Justru karena si babi-babi ini yang sudah merugikan negara hampir 300 triliun, itu tanggungan keluarga kita semakin berat, Pak. Cicilan di mana-mana, Pak. Makanya pinjol merajalela di mana-mana itu karena ulah si babi-babi seperti ini. Oh iya, saya juga lupa. Seorang hakim juga itu hanyalah seorang manusia biasa yang pengen punya duit banyak, pengen punya rumah gede. Tapi apakah perlakuan hukum seperti ini juga sama seperti penjahat-penjahat lainnya, Pak? Kalau seandainya sama, waduh bisa bahaya, Pak. Besok kalau ada begal, pembunuh, pemerkosa, bandar narkoba, dan bagaimana kalau mereka bersifat sopan di pengadilan dan punya tanggungan keluarga? Apakah bisa hukumannya ringan seperti si babi-babi ini? Waduh, kacau Pak, kacau. Kepada seluruh TV swasta, kepada seluruh platform di TikTok, di YouTube gitu ya. Ini gue mau minta tolong banget sama lo pada untuk tidak lagi bekerja sama dengan seorang wanita yang dimana suaminya itu korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kenapa gue minta? Karena ini adalah contoh konkret bahwa moralitas kita dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu seburuk itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diemin nih mereka beredar di mana-mana, lu bayangin cuy, anak-anak kita apa nggak mikir? Buset, bisa juga nih kali gue korupsi 300 triliun aja dihukumnya cuma 6,5 tahun penjara, didendanya 1 M doang. Udah merugikan negara, didendanya 1 M doang. Kita telat bayar pajak aja ya kan, pajak kita berlipat ganda. Kan jatuhnya sama tuh kan, merugikan negara. Lu bayangin. Ini merugikan negara hampir 300 triliun, hukumannya cuma 1 M. Masya Allah, kagak ada itu. Dimiskinkannya tuh tidak ada gitu. Oke lah, fine, misalnya perampasan aset tidak ada gitu kan. Tapi paling tidak dendanya jangan segitu dong, Pak. Dendanya 500 triliun, Pak, kalau bisa. Dibayarkan segera, atau kalau dia nggak melakukan hal itu, hukumannya bisa ditambah lebih berat, kan gitu. Buat apa gembar-gembor dari kemarin kasus korupsi di mana-mana ditangkap-tangkepin, tapi ketika kita finalnya kita tahu hukumannya senyaman itu hidupnya, bahkan keluar dari pengadilan masih ganteng. Keluar dari pengadilan masih ganteng, Masya Allah. Masih cantik, masih bisa pakai make up lu. Masya Allah. Moralitas lu di mana? Astagfirullah. Sedih banget gua, asli. Nggak usah deh lu ngata-ngatain SDM rendah di Indonesia. Kalau hal kayak begini aja masih didiamkan dan masih dianggap normal. Dan masih bisa menuntut hal
untuk dikurangi lagi. Itu dia punya hukuman penjaranya. Ya Allah, Tuhan. Lo kebayang kagak yang jadi maling sendal pada gondok-gondok semua itu, gue timbang maling sendal di masjid aja digebugin sampai babak belur lah ini. Maling uang negara dihukumnya cuma 6,5 tahun. Gokil. Big applause for every one of you who did this. Kenapa ya akhir-akhir ini pernyataan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, itu memunculkan banyak kontroversi. Seperti misalnya pilkada dikembalikan ke DPRD karena biaya politik yang tinggi. Lalu kemudian koruptor dimaafkan asalkan uangnya dikembalikan kepada negara, dan Pak Prabowo Subianto sendiri itu telah memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat. Ini justru akan membuat demokrasi kita semakin kesini tuh semakin mengalami kemunduran gitu. Logikanya diberikan sanksi saja para koruptor itu masih merajalela, apalagi kalau hanya dimaafkan dan tidak adanya efek jera. Jadi wacana yang diusung oleh Pak Prabowo justru ini menurut saya sangat berbahaya dan bertentangan dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dan tentu pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara itu kan tidak menghapus tindak pidana. Dan dengan demikian mengembalikan gitu ya hasil pidana korupsi kepada negara, itu penuntutan terhadap para koruptor tidak dihapus meskipun pelaku sudah mengembalikan uang itu kepada negara. Nah, wacana ini menurut saya dianggap menjadi sinyalemen ada pemberian insentif kepada para pelaku koruptor gitu ya. Dan justru ini akan memunculkan anggapan bahwa ketika seseorang akan melakukan korupsi, oh ya udah deh, melakukan korupsi juga toh nggak apa-apa, nanti juga akan diampuni, nanti juga akan dimaafkan. Kalau kemudian ketahuan, ya tinggal kita berikan saja hasil korupsi kita itu kepada negara, tinggal dikembalikan. Ini tentu menjadi sinyal buruk gitu ya. Justru yang dibutuhkan saat ini itu adalah penindakan dengan tegas dan keras kepada para pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen yang sudah tersedia saat ini. Dan tentu penindakan ini dilakukan secara kolaboratif antara aparat penegak hukum, kemudian kepolisian, kejaksaan, juga KPK. Dan pernyataan Pak Prabowo saya kira ketika kemudian memunculkan ada banyak kontroversi, saya melihat bahwa ini hanya sekedar gimmick belaka. Maka tentu saya berharap bisa dihentikan sebelum kemudian memunculkan wacana-wacana lain, pernyataan-pernyataan lain yang menimbulkan kontraproduktif. Dan apabila memang Pak Prabowo tentu saja serius menjadi barisan yang paling depan dalam pemberantasan korupsi, maka tentu saja itu harus dimulai dari mana? Itu harus dimulai dari memilih kabinet, memilih menteri, dan orang-orang di sekitar Pak Prabowo itu betul-betul orang-orang yang bersih gitu. Tetapi kemudian pada faktanya di dalam kabinet Pak Prabowo saat ini itu orang-orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo ternyata juga tidak sedikit yang memiliki masalah gitu ya, dan tersangkut dengan kasus korupsi. Dan bahkan cukup banyak juga di sekeliling Pak Prabowo yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Jadi jika kemudian di sekitar atau di sekeliling Pak Prabowo saja tidak serius dibenahi, maka kemudian bagaimana nasib demokrasi dan Indonesia ke depan? Yang tentu saya berharap bahwa ini akan di pemerintahan Pak Prabowo akan ada pembenahan-pembenahan, dan saya optimis sih, dan saya yakin bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ke depan harus bisa berdasarkan dengan analisis, kajian akademis, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat kita. Baru saja saya melihat statement dari Kementerian Hukum yang mengatakan bahwasanya ketika ada koruptor yang mencuri uang rakyat terus dia dengan berbaik hati mengembalikan kepada negara, maka dia akan terlepas dari jerat hukum yang ada di negara kita. Terus untuk apa kita merancang undang-undang, merancang pasal-pasal yang harus dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi?
ketika orang tersebut mengembalikan uang yang telah dia curi kepada negara, tiba-tiba terlepas saja begitu saja, tidak ada tindakan apapun begitu. Ya untuk apa? Kalau hukum yang di negara kita sering kita jalankan saja ya untuk para koruptor, bahkan banyak sekali keputusan-keputusan dari mahkamah yang justru cenderung menguntungkan bagi para koruptor itu. Seperti halnya kemarin kita lihat dan kita saksikan, vonis 6,5 tahun untuk kerugian negara sampai ratusan triliun, hanya begitu saja, dan denda yang cukup ringan, hanya begitu saja. Kalau kita melihat di negara lain, orang yang sudah merugikan 6,5 triliun saja itu dihukum mati. Di negara kita divonis ringan. Ada apa sebenarnya? Harusnya hukum di negara kita itu lebih tegas lagi, apalagi di pemerintahnya Pak Prabowo. Harusnya lebih bijak, harusnya lebih tegas. Kalau misalkan hukuman ringan seperti ini, untuk apa mereka dipersidangkan dan juga divonis? Sudah saja lepaskan, biar dia korupsi lagi. Dan terus kalau misalkan statement ini diterima ataupun dikunyah secara mentah-mentah oleh para tikus berdasi itu, mereka akan lebih leluasa lagi melakukan tindak pidana korupsi. Begitu dong. Gimana sih?